Ketemu lagi teman-teman, kali ini dari sisi selatan Pulau Bali. Indahnya panorama matahari terbit di pagi hari. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana proses pembersihan pohon kelapa. Kebetulan saya berada di dalam kawasan sebuah hotel, jadi saya tertarik dengan bagaimana sih proses perawatan pohon kelapa sehingga enak dilihat dan tentu saja aman, karena lokasi pohon kelapa ini banyak dilalui oleh tamu-tamu. Jadi bagaimana standar perawatan kelapa itu sendiri, ikuti terus video saya ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share Dwija Panjapas Channel jika Anda tertarik dengan kelapa dan ruang lingkup sekitarnya. Tonton sampai habis ya. Kebetulan itu orangnya udah naik, jadi kita lihat aja dari bawah. Itu namanya Mas Reci. Jadi kita lihat dulu aksinya. Kebetulan ini pohon kelapa yang pertama hari ini. Nanti kita tanya-tanya. Sebelumnya saya mengingatkan jangan mempraktekkannya di rumah jika Anda tidak memiliki keterampilan seperti yang Mas Reci punya. Berbahaya. Sambil dia kerja, yuk kita tanya-tanya sedikit. Ini namanya Mas Reci ya. Obatnya pakai apa, Mas? Yasinon. Kita lihat contoh obatnya. Ini dia Yasinon belum ambil, ini pakai Duson. Sama berarti? Sama. Campurannya berapa, Mas? Satu tutupan. Tutup botol nih. Botol kecil ya. Airnya? Airnya satu botol kecil. Oke.
Jadi dia ini benar-benar profesional ya. Kerjanya cepat, dia naik terus prosesnya dia bersihkan dulu pelepah-pelepah tuanya. Jadi ngeri juga ya lihatnya kalau kita tidak biasa itu. Oke, kita dekati dulu apa itu. Ternyata bunganya ini bunga kelapa. Jadi prosesnya hampir sama dengan bonsai kelapa ya. Pelepah tua dihilangkan, habis itu serabutnya dibersihkan. Jadi benar-benar mirip. Ini dia peralatan Mas Ricci nih, senjata tangguh ini, tajam. Bau ya Mas ya? Tahu. Terus ditambahin air. Nah, ini campurannya. Yuk Mas, lanjut Mas. Jadi setelah pelepah tua dan serabut yang mengganggu itu dibersihkan, Mas Ricci ini menaburkan, tapi bukan menaburkan dia karena udah bentuk cair, jadi dia menyemprotkan di antara pelepah dan serabut yang muda secara merata. Jadi biar aman ya, bebas hama kumbang kelapa. Jadi dia membasahi keliling dia pelepah muda dan di antara pelepah dan serabutnya itu. Jadi Mas Ricci membersihkan kelapa menggunakan tangga dan senjatanya. Kebetulan dia antisipasi itu membawa obatnya biar kelapanya tumbuh bagus dan tidak dicari kumbang dia. Ini pohon yang ketiga, jadi prosesnya masih sama.
Kebetulan ini pohon yang ketiga udah selesai. Yuk kita tanya-tanya lagi sedikit, korek-korek dikit informasi. Namanya siapa, Mas? Reci. Oke, kali ini kita ikuti Mas Reci untuk membersihkan pohon kelapa ya. Kita ikuti Mas Reci ngecek areal, ngecek kelapa mana yang harus di trimming. Udah lama manjat pohon, Mas? Udah Berapa lama, Mas? 5 tahun. Wih, ini udah profesional ini bapaknya ini. Hati-hati, Mas ya. Ini pohon yang keempat. Wow, kenceng Masnya. Pohon yang keempat, Masnya semangat terus. Wow. Jadi prosesnya sama ya, dibersihkan dulu yang kering-kering, serabutnya juga. Habis itu baru ditaburi obat yang tadi, biar antisipasi nggak ada kumbang yang makan tunasnya, karena tunasnya nggak hanya manusia yang suka, kumbang juga suka. Masnya kuat sekali dia. Saya harus menghindar ini, agak berbahaya di sini. Sehari kuatnya berapa pohon, Mas? Tergantung ininya. Nah, kira-kira Mas berapa? 10. 10. Pohon yang kelima. Mas Reci masih kuat di pohon yang kelima.
Sebenarnya ini pohon ke-6 Mas Ricci hari ini. Dia masih tangguh. Untuk areal ini kayaknya udah cukup. Semua hasil pembersihan hari ini dikumpulkan dulu jadi satu, nanti dipilih-pilih. Jadi ini hasilnya selama proses pembersihan tadi oleh Mas Ricci. Nah, kebetulan ini ada bunganya. Jadi bunganya dibersihkan oleh Mas Ricci gunanya buat agar dia tidak berbuah. Jadi karena ini di publik, biar tidak mengganggu kepentingan umum. Jadi tanaman kelapa itu diusahakan tidak berbuah. Jadi setiap bunga yang tumbuh jadi dipotong oleh Mas Ricci. Dan itu seharusnya, karena pohon kelapa yang di public area itu harus aman bagi semua orang. Ini juga pelepah yang tua dipotong jadi biar kelihatan bersih ya. Hasil yang tadi itu kemudian dipisah. Jadi sampah yang kering yang tidak bisa dipakai, pelepah yang kering dipisah dengan yang pelepah yang masih bagus, yang masih bisa digunakan. Contohnya seperti ini masih bisa digunakan, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti contohnya sekarang di Bali ya, ini bisa dipakai buat sarana upacara, kreasi dengan mau bikin ketupat atau bahkan bisa bikin kerajinan ini. Seperti topi, tas, pokoknya masih bisa digunakan, dipisahkan. Ini lagi proses pemisahan daun kelapanya. Pokoknya intinya masih bisa diuangkan, ini bisa dijual nanti. Kalau nggak mau ribet mengolah, cukup dijual, bisa menghasilkan dan sudah pasti laku. Dan langkah yang terakhir tentu saja adalah memastikan areal sekitar. Setelah kita bersih-bersih di atas, areal yang di bawahnya juga harus bersih. Jadi kelihatan profesional kerja dan kenyamanan bagi orang lain juga terjaga. Dan hasil akhirnya tentu saja terlihat kelapanya bersih, enak dipandang, dan tentu saja aman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.